Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dokter, apa kabar? Siapa, Prof? Dokter Dispul lah. Ah, Mana sehat-sehat? sehat. Pak Dokter, Ah, hari itu kan aku sudah bicara sama Rektor, udah aku sampaikan sama Irwan Padi, udah sampaikan sama Pak Dispul. terkait apa itu, Pak? Apa? Tagihan itu ya? Kan aku bilang sama Rektor, Ah, persoalannya kata Pak Irwan Fadli begini kasusku, aku bilang gitu. nah, Jadi cuman adalah bang, ini udah SK udah kita terbitkan, oke, udah nggak usah lagi, itu nggak jangan diganggu gugat lagi, SK sudah terbit, aku bilang. Cuman itu itu tahun ada berapa? apanya? Tahun berapa tagihan itu? Waktu waktu kalau nggak salah aku 2018 apa berapa itu? 2019. Ah, ini sampai 2001 ini nih, atau yang ini kan? Iya, karena begini, apa hari itu kan waktu waktu aku sama Pak Pagar, itu kan waktu Pak Pagar itu ketua LP2M kan. Hmm. Yang pertama kan aku ketuanya, dia Ah, anggota. Kalau itu nggak ada masalah kata Pak Irwan Fadli. Yang kedua, aku yang anggota, dia ketua. oh, Balik. Nah, itulah mungkin yang katanya seharusnya nggak sesuai apanya itu apa namanya eh, jurnalnya itu oh gitu. jurnalnya hanya Sinta seharusnya tuntutannya Scopus karena apanya pun Hmm. apanya katanya besarnya sampai 125 gitu. Iya, 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 iya. Jadi aku bilang ya sudah gimana lagi pada waktu itu makanya aku bilang sama Bu Rektor sudah itu nggak usah diganggu gugat lagi. Ya lah bang nanti ada pengabdian bang. Udahlah kalau itulah untuk aku satu nanti aku bilang begitu. Ya bang katanya begitu. Nah, tolong Pak tolong Pak Dokter nanti ya. Insya Allah. Ya aku bilang karena lulusnya aku dari reviewer aku bilang gitu. Cuman ada Lulus. lipat di mas itu tak apa jangkut di situ karena merah aku bilang begitu. Iyalah katanya gitu. Ini rencana mengambil yang mana? Klaster yang mana, Pak, Prof? Ada berapa kelas rupanya Pak? Ada Nepotisme. 14 klaster. Ada paling tinggi itu 150 juta itu. Tentang Nggak, kolaborasi internasional. ah, Ada nggak usah lah nggak usah lah kolaborasi. yang tinggi-tinggi kali, Kalau yang yang sedang aja. 60 juta ada tiga. Kita ada sekitar 3 juta. Yang 40 juta ada 4. 20 juta ada satu. 60 Yang juta yang banyak tiga. yang mana? Yang banyak 100. yang mana? Yang 60. 60 juta itu ada tiga. Yang 100 Yang juta ada dua. yang 60 itu aja lah udah. Nggak usah yang tinggi-tinggi kali. Ya kan? Sebenarnya yang sekarang kita dorong sama Bu Rektor adalah klaster BLU. Karena Ah, 3 tahun terakhir ini kan klaster BLU kita ada kan. Dan ah. itu lebih fleksibel dia. Hmm. Tapi masih dipertimbangkan. Ya, ya, ya. Aku yang mana pun jadilah. Tapi kalau bisa yang 60 itulah. Ya. Kenapa aku ada tiga kata Pak Dokter kan? Aku Ada baca. bantuan pengabdian masyarakat berbasis lembaga pendidikan, keagamaan dan Ah, kemasyarakatan. Ada ah, berbasis lingkungan, ada berbasis wisata halal. ya. Aku kurasa yang berbasis apa itu? Yang berbasis lingkungan pendidikan itulah ya. Iyalah Bapak kan kapasitas Ya, pendidikan Bapak kan pendidikan. ya itulah makanya. Ah, itu aja lah. Kalau bisa Iya, ya. ya. Oke. Makasih ya Pak Dokter ya, dukungannya ya, Ya, Bro. bantuannya. Kita dukung, kita dorong. Oke, sukses selalu. Mana kawan-kawan ini? Kok belum keluar? Sudah, Prof. Sudah, Sudah Pak ya. Dokter. Kami nungguin ini, Pak Dokter. Dimulai, silakan, Pak Dokter. Baik, Bapak dan Ibu, apakah kita bisa mulai kegiatan kita pada hari ini?
Bisa, bisa. Sesuai Ketua waktu. PKM, Ya. Ketua PKM udah muncul. Sudah, Pak. Kapus, Pak Kapus. Sudah, Pak. Sudah ada Pak Kapus kita, Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat keluangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kita ini pada acara sosialisasi terkait BUPTN Klaster Pengabdian tahun 2024. Dan tak lupa pula, marilah kita panjatkan kepada junjungan alam kita, Nabi Muhammad SAW, di mana semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, ada Bapak Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Nisful Khairi MAG, ada Bapak Kapus PKM, yaitu Bapak Putra Priadi Siregar MKes, dan yang saya hormati dan saya banggakan yaitu dosen sefakultas dan staf sefakultas UIN Sumatera Utara. Langsung saja untuk pemaparan pertama yaitu pembukaan dari Ketua LP2M, Bapak Dr. Nisful Khairi MAG. Kepada Bapak, saya persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali Iwan ya. Siap, Pak. Kita relax dan enjoy saja. Alhamdulillah, hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, sama nikmat kesehatan, sudah dapat bertemu berkumpul pada hari ini dalam suasana yang berbahagia saya rasa ya, apalagi sudah mendekati penghujung Ramadan ini. Entah yang ikut ini pun tak serius lagi nih memikirkan baju raya kan. Tapi situasinya memang mengharuskan kita untuk melakukan sosialisasi secepatnya setelah keluarnya juknis terkait dengan petunjuk teknis program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2024 nomor 1503 yang kemarin pada tanggal awal April itu ditandatangani oleh Pak Ahmad Zainul Hamdi, dan pada Kamis 4 April kemarin disosialisasikan secara nasional kepada Ketua LP2M dan Kapus PKM PT KIN se-Indonesia. Dalam rentang waktu 2 minggu ke depan ini harus selesai. Jadi makanya Kapus Pengabdian Masyarakat membuat langkah secepatnya. Hari ini kita akan sosialisasi. Kalaupun nanti ada yang belum paham secara utuh, kami akan berikan semacam petunjuk juknis secara tertulis. Datang saja ke kantor LP2M, nanti akan kita berikan petunjuk secara tertulis terkait pedoman ataupun acuan yang dilaksanakan dalam proses klaster pengabdian masyarakat ini berbasis penelitian. Yang saya hormati, saya muliakan Sekretaris LP2M UIN Sumatera Utara, kemudian Kapus PKM Pak Putra Priadi Siregar,
para kapus-kapus yang lain, dan khususnya ada Pak Saiful tadi, Pak Saiful Ahyar selaku guru besar kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berhadir di forum Zoom sosialisasi penelitian pengabdian masyarakat tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, secara umum sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman sekaligus memberikan penjelasan terkait dengan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan ataupun proposal melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya. Jadi pasca keluarnya Cuknis ini mengharuskan kami bahkan secara nasional bersegera melakukan sosialisasi terkait dengan acuan umum dengan tema, terkait dengan acuan umum terkait dengan kelas pengabdian, terkait acuan teknis terkait dengan komponen proposal program, terkait dengan acuan teknis sistem seleksi proposal, begitu juga teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan, dan kemudian acuan teknis terkait dengan klaster-klaster yang harus kita pahami, yang dalam hal ini ada sebanyak 14 klaster. Klaster pertama itu adalah bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis metodologi, kemitraan universitas masyarakat, ini ada 50 juta. Kemudian, saya mulai bantuan pembinaan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, ada 20 juta. Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, itu ada 40 juta. Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama, ada 40 juta. Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas, ada 40 juta. Bantuan pengabdian berbasis masyarakat marginal, ada 40 juta. Bantuan pengabdian masyarakat berbasis metodologi, ada 50 juta. Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis ramah anak, gender, dan difabel, itu ada 50 juta. Kemudian bantuan pengabdian masyarakat berbasis ekonomi umat, ada 50 juta. Bantuan pengabdian masyarakat berbasis lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakat, maksimal bantuannya ada 60 juta. Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis lingkungan, maksimal bantuannya ada 60 juta. Bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis wisata halal, itu ada 60 juta. Bantuan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, ada 100 juta. Bantuan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi antar perguruan tinggi atau kementerian atau lembaga, itu ada 100 juta. Dan terakhir ada bantuan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi internasional, itu ada 150 juta. Jadi semuanya yang akan kita kompetisikan ini sebanyak 14 klaster. Jadi 14 klaster ini pasca daripada sosialisasi ini akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk merancang proposal, sekaligus juga melakukan proses pendaftaran ke sistem Litap Dimas. Dengan catatan segala yang terkait dengan tagihan-tagihan sejak 2018 sampai 2021 itu selesai. Tidak ada lagi tagihan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang nanti akan bisa melakukan pembatalan. Jadi kasus-kasus yang selama ini terjadi pada tingkat review lulus, tapi dalam catatan Litap Dimas itu ada tagihan-tagihan yang membuat harus dibatalkan
karena itu berdasarkan panduan petunjuk teknis. Kalau misalnya diluluskan, itu akan jadi temuan, dan itu juga terkait dengan profesionalitas LP2M, maka kita sangat menghindari hal-hal yang seperti itu. Termasuk kawan-kawan ya mungkin banyak dibatalkan, tetapi terkait dengan itu tagihan-tagihan yang diminta, tetapi belum kita penuhi. Makanya nanti secara teknis Pak Putra akan menjelaskan bagaimana sebenarnya alur yang harus kita ikuti dalam proses ini. Tapi saya pikir ini tidaklah sulit, karena sudah setiap tahun kita ikuti, kita laksanakan, akan ada teman-teman yang hampir setiap tahun dia lulus. Ini sebuah prestasi baginya. Dan tidak ada aturan pula yang mengekang apakah setiap seseorang itu lulus setiap tahun dia lulus kembali ya. Kalau misalnya kualitas proposalnya bagus, kemudian dia tidak ada tagihan-tagihan, ya memungkinkan dia juga untuk lulus. Karena ini sifatnya kompetitif. Karena itulah kami selaku penyelenggara, selaku pendamping terus mendorong Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian agar kita tetap menciptakan ekosistem riset, apakah riset penelitian ataupun pengabdian masyarakat ini menjadi budaya yang harus kita kembangkan di Sumatera Utara. Saya selalu katakan kita ini sudah terbantu sekali. Ada beberapa perguruan tinggi yang mengharuskan mencari pendana atau mengeluarkan dana pendidikan, dana kelembagaannya untuk penelitian, tetapi kita hari ini melalui bantuan Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui sistem Litab Dimas, kita diberikan bantuan untuk itu. Jadi tinggal bagaimana kita membuat proposal dengan sebaik-baiknya. Proposal yang kita buat, kita lulus, ya tidak saja memberikan kapasitas hasil penelitian kepada kita, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan perguruan tinggi, terutama tingkat prodi lah, yang hari ini memang kita punya target tersendiri, bagaimana hasil-hasil riset ini benar-benar terukur. Bahkan ke depan tidak hanya sebatas terukur dalam memberikan penguatan prodi, tetapi hasil riset kita itu dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dapat dimanfaatkan oleh daerah, bahkan dapat dimanfaatkan oleh negara. Dan 14 klaster yang saya lihat itu orientasinya adalah berorientasi kepada pemberdayaan, dan ini memberikan manfaat, implikasi positif penggunaannya oleh masyarakat, oleh lembaga, dan oleh daerah yang bersangkutan. Saya pikir Bapak-bapak sudah memahami ini ke depan. Saya tidak lagi memperpanjang kodimah ataupun pengantar. Nanti Pak Putra kita mintakan untuk memberikan penjelasan secara teknis sehingga kita dapat memahami dengan terang benderang proses, alur, dan hal-hal yang terkait dengan teknis pengabdian masyarakat ini, yang petunjuk teknis program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ini secara baik dan benar. Satu lagi saya sampaikan, tidak saja sebenarnya terkait dengan pengabdian masyarakat, juga terkait dengan publikasi ilmiah. Tapi ini mungkin lebih dikelola oleh pusat. Jadi secara bersamaan ada jalur publikasi ilmiah
ada juga jalur klaster pengabdian kepada masyarakat. Dengan catatan kita tidak boleh lagi dalam tahun yang sama itu ganda. Kalau yang sudah lulus, jangan lagi ikut pada klaster pengabdian masyarakat ini. Kalau ada misalnya jurnal-jurnal yang sudah terbit Scopus, orientasikan saja kepada klaster publikasi ilmiah secara nasional. Mungkin nanti rezeki bulan Ramadan ini kan kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan kita berhasil. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka sosialisasi petunjuk teknis program bantuan pengabdian kepada masyarakat UIN Sumatera Utara tahun 2024 dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita buka secara bersama. Allahumma afiq lamik thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Nispul Khairi MAG selaku Ketua LP2M Sumatera Utara untuk pembukaan dan arahannya. Untuk agenda selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi terkait BUPTN Klaster Pengabdian tahun 2024 oleh Bapak Putra Freddy Siregar selaku Kapus PKM. Kepada Bapak Putra, saya persilakan waktu tempat. Kepada Pak Putra, dipersilakan Pak Putra untuk memaparkan sosialisasi BUPTN terkait Klaster Pengabdian. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang ya. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ya, kesempatan sampai bisa menjalankan ibadah puasa ya sampai menjelang akhir ini. Yang kita hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Haji Nisbul Khairi, yang kita hormati Ibu Sekretaris LP2M, Ibu Reni Riarmayani Hasibuan, yang kita hormati di sini ada Bapak Kepala Pusat ya di LP2M, dan ada juga Profesor Saiful Akhyar dan Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Nispul ya terkait dengan BPTN UIN Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara. Tetapi memang untuk UIN Sumatera Utara kita tidak memiliki banyak proposal. Jadi yang disampaikan Pak Nispul tadi memang bisa disampaikan atau diteruskan untuk PKM klaster pusat atau klasternya Kementerian Agama Pusat ya. Nah, untuk kita di UIN Sumatera Utara kita sama seperti tahun lalu memang BPTN PKM ini dia berbasis SBM ya. Jadi memang
kita akan berbicara tentang pengabdian yang berdasarkan dari standar B masukan. Sedikit yang perlu diingatkan kepada Bapak Ibu nanti yang mensubmit, ketika nanti lulus itu beberapa lokasi itu sangat detail ya terkait dengan penggunaan uang keuangannya karena dia berkaitan dengan SBM. Kemarin diskusi di grupnya pusat PKM ada beberapa kampus seperti UIN Sunan Ampel kemarin yang sangat rigid dari BPK-nya, jadi mereka pengembalian. Nah itu karena kita menggunakan SBM, jadi nanti mungkin coba diperhatikan untuk pendanaannya. Itu mungkin agak berbeda dengan yang penelitian atau berbasis SBK. Kita menggunakan untuk biopeten ini, kenapa agak lama memang karena SBM-nya agak telat dan juknisnya untuk pengabdian juga agak telat keluarnya. Makanya memang begitu juknis keluar di awal April, langsung segera disosialisasi juga untuk tingkat pusat ya kemarin, dan beberapa pusat juga sudah mulai atau beberapa PTK juga sudah mulai menyampaikan ya. Nanti mungkin untuk juknis yang pusat itu bisa dilihat ya, itu di juknisnya nomor 1503 tahun 2024 terkait dengan bantuan pengabdian PKM dan tidak ada publikasi ilmiah. Untuk yang SBM nanti mungkin bisa dilihat dari SBM tahun 2024 masih menggunakan SBM yang ini. Jadi memang nanti Bapak Ibu yang ketika nanti menerima hibahnya coba diperhatikan dengan detail keuangannya karena terkait dengan ada beberapa pengembalian di beberapa PT KIN dan memang alhamdulillah kalau di UIN Sumatera Utara tahun lalu tuh kita saya dan Pak Irwan memang alhamdulillah tidak ada temuan ya, walaupun ada beberapa kekurangan-kekurangan kemarin dan juga ada memang beberapa dokumen yang masih ada perbedaan persepsi. Nah, untuk yang pengabdian ada beberapa yang ditekankan kemarin oleh di pusat pengabdian bahwa riset itu atau pengabdian itu memang bukan riset yang pertama, artinya dia meneruskan atau apa ya menindaklanjuti dari penelitian yang sudah dilakukan. Dan yang paling penting itu sudah ada kata pengabdian itu hanya menggunakan metode pengabdian ini saja ya. Ada PAR, ada CBR, ada ABCD, SL, dan metode pengabdian lainnya. Jadi pusat-pusat pengabdian sudah bersepakat bahwa metode yang digunakan hanya metode ini. Nah itu juga nanti mungkin yang Bapak Ibu yang menuliskan proposalnya juga harus memperhatikan metode ini. Karena untuk yang pengabdian ini memang kita bersepakat untuk menggunakan reviewer yang lebih intensnya ke pengabdian. Nah, itu nanti. Jadi memang dia agak detail. Ini untuk roadmap roadmapnya UIN Sumatera ya terkait dengan LP2M ataupun pengabdian. Apa prioritas PKM tahun ini? Kita masih meneruskan atau mengikuti tagihannya Kementerian Agama, yaitu penurunan kemiskinan ekstrim, moderasi beragama, dan penurunan stunting. Jadi memang 3 topik ini yang diprioritaskan. Dan Kementerian Agama juga untuk pengabdian masyarakat juga ini yang menjadi prioritas. Kemudian kita juga berharap untuk PKM ini itu dia berbau internasionalisasi karena juga terkait dengan tagihan untuk akreditasi perguruan tinggi di mana memang kita masih
kurang terkait dengan pengabdian yang internalisasi. Internalisasi di sini yang diharapkan dari pusat PKM itu adalah kita menggunakan mitra dari luar negeri atau kita melakukan pengabdiannya ke luar negeri. Jadi ketika memang dananya mungkin tidak cukup, mungkin kita bisa menggunakan opsi kedua, yaitu menggunakan mitra dalam melakukan pengabdiannya. Apakah dalam bentuk sharing dalam hal pembuatan instrumen atau hal lainnya begitu ya. Karena itu juga nanti berkaitan dengan tagihan-tagihan kita untuk dari Kementerian Agama dan juga untuk akreditasi perguruan tinggi. Untuk UIN Sumatera Utara tahun ini kita hanya punya 3 klaster, yaitu klaster pengabdian berbasis moderasi beragama. Jadi memang ditekankan bahwa memang pengabdian itu dilakukan selama 8 minggu. Jadi sudah menjadi catatan di Kementerian Agama dalam berbagai kegiatan pengabdian itu hanya dilakukan 1 minggu saja. Jadi datang melakukan pengabdian, habis itu pulang gitu ya. Jadi pusat pengabdian itu menekankan bahwa memang kegiatan pengabdian itu juga harus dilakukan sesuai dengan juknis ya. Kalau dia berbasis moderasi beragama, itu dia minimal 8 minggu. Bentuknya bisa nanti follow up-nya misalnya kayak pendampingan ya dan lain sebagainya. Dan tekanan dari Direktur Dirjen Pendis itu memang bahwa tidak ada tagihan. Dan ini memang tidak ada pengecualian ya. Jadi ketika ada ketua ataupun anggota yang punya tagihan outcome di tahun 2017 sampai 2021 memang harus langsung di blacklist. Itu pesannya dari Dirjennya Pendis. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kemarin ikut di pusat ketika punya tagihan di sini pasti gagal. Tapi kalau misalnya memang tidak punya tagihan ini mungkin dia tidak langsung gagal ya. Nah, sesuai dengan juknis memang maksimalnya itu 2 orang ya. Dan juga ketuanya itu di sini agak berbeda dari tahun lalu bahwa memang dia bisa lektor atau bisa asisten ahli dengan bergelar doktor. Jadi kalau tahun lalu memang dia harus lektor, ternyata tahun ini memang kemarin dari hasil pertemuan kita itu bahwa memang jika bisa itu kita kemarin meminta yang asisten ahli tetapi dia bergelar doktor dan memang ternyata diakomodir ya. Jadi ketuanya boleh lektor ataupun asisten ahli bergelar dokter. Ini yang perlu diperhatikan juga nanti outputnya ini seperti biasa ya, ada laporan akademik, laporan pertanggungan jawaban keuangan. Jadi yang kemarin itu memang di bukti kemanfaatan ini ya, ini juga masih perdebatan, tetapi kita bersepakat juga memang nanti akan dibuatkan nanti mungkin instrumen oleh PKM tentang dari bukti kemanfaatan ini. Jadi biar seragam. Jadi memang itu kesepakatan terakhir dari pusat PKM. Kemudian narasi singkatnya ada. Di sini memang untuk bantuan ini dia hanya minimal Sinta 4 ya, dan capaiannya 2 tahun untuk tagihan dan juga haki. Untuk dananya bantuan moderasi beragama ini itu besarannya 40 juta. Itu kita di anggaran kita itu di POK kita itu hanya 3 proposal. Jadi 3 proposal untuk bantuan pengabdian berbasis moderasi beragama. Kemudian yang kedua tuh kita punya klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas. Ini juga hampir sama kayak yang tadi ya. Cuman di sini memang penekanannya yang diprioritaskan tadi itu tiga
tiga skema tadi ya, penurunan kemiskinan ekstrim, moderasi beragama tadi sudah ada di atas, dan juga stunting. Apakah boleh yang lain? Ya boleh saja, tetapi memang itu yang menjadi prioritas karena memang itu menjadi salah satu tagihannya dari Kementerian Agama terkait dengan pengabdian ini. Hampir sama, dia 8 minggu pelaksanaannya, jadi memang ini nanti agak ketat. Jadi memang untuk pelaksanaan ini tidak bisa lagi seperti tahun lalu, yang mungkin hanya beberapa hari saja pelaksanaan. Tetapi ini memang dia sudah 8 minggu, dan runtutan kegiatan itu nanti akan menjadi bagian yang penting karena dari Kementerian Agama juga sangat mewanti-wanti untuk pelaksanaan pengabdian ini. Kemudian tagihannya juga tidak boleh ada ketua ataupun anggota yang punya tagihan di tahun 2017 sampai 2021. Jadi memang ini sudah menjadi harga mati ya dari Dirjen Pendis. Kemudian ketua pengusul lektor atau asn ahli yang bergelar doktor. Di sini memang hampir sama juga kayak yang tadi ya, kayak moderasi beragama. Dia laporan akademis, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sekali lagi saya tekankan memang untuk pengabdian ini maka laporan keuangan itu nanti agak saklek dia karena memang hasil diskusi kita kemarin ada beberapa PT KIN itu yang pengembalian, bahkan off the record itu ada salah satu kapus PKM yang dia mengembalikan itu sekitar 10 jutaan karena memang BPK-nya menemukan ada temuan terkait dengan laporan keuangannya. Jadi memang ini nanti agak harus diperhatikan ya, karena tahun lalu memang kita agak longgar dari BPK-nya. Ini hampir sama ya draft artikelnya di nasional Sinta 4, dia Haki juga 2 tahun. Di mana di sini yang komunitas ini kita itu penganggaran itu 40 dan itu ada 10 proposal. Jadi 10 proposal untuk pengabdian berbasis komunitas dan 3 tadi yang moderasi beragama. Baru kemudian bantuan pengabdian dalam klaster, bantuan pengabdian pendamping atau pemberdayaan masyarakat di daerah 3T. Nah, ini klaster untuk yang 3T ya. Ini dilakukan selama 12 minggu. Tetapi di sini dia daerahnya harus daerah 3T. Untuk yang 3T ini kesepakatannya itu kita menggunakan standar dari Kementerian Desa. Jadi untuk yang Sumatera Utara itu hanya Nias Utara, Nias Selatan, sama Nias Barat. Jadi itu nanti yang menjadi daerah lokasi untuk pendampingan 3T. Di sini dia pengusulannya itu maksimum 3 orang. Untuk outputnya memang 3T ini agak lebih berat ya, karena memang dia selain laporan akademik, laporan pertanggungjawab keuangan, dan dia mintanya nanti itu output itu draft Scopus ya ataupun Web of Science. Dan ini yang mungkin coba agak berhitung lah ya kalau mau kemarin juga, karena memang dia harus publikasinya itu di Scopus ataupun WAS. Besaran dananya di dana di kita itu kita menganggarkan 67.500.000. Jadi 67.500.000 itu sebanyak 2 proposal. Karena memang klaster ini itu memang kemarin tidak banyak PT KIN yang buka, dan memang dinaikkan budgetingnya. Jadi yang tahun lalu itu maksimal tuh 50 juta. Jadi dinaikkan menjadi 100 juta. Tetapi memang di RKKL kita memang hanya menganggarkan kemarin 3 proposal. Jadi memang hanya bisa diturunkan menjadi 2 proposal
Cuman anggarannya kita naikkan menjadi 67.500.000. Nah, itu untuk yang pendampingan 3T. Karena mengingat juga outputnya juga Scopus kan. Ini juga yang menjadi pertimbangan untuk bantuan di daerah 3T ini. Jadi secara keseluruhan memang kita itu untuk yang pengabdian itu hanya 15 proposal ya, di mana yang moderasi beragama itu yang 40 juta ada 3 proposal, pengembangan komunitas yang 40 juta itu ada 10 proposal, pendampingan 3T yang 67.500.000 itu ada 2 proposal. Kenapa terlalu sedikit? Memang karena memang di tahun lalu banyak proposal itu yang tidak terisi, jadi ada beberapa klaster itu yang kosong. Jadi memang kita kemarin bersepakat juga dengan meningkatkan di penelitian, jadi pengabdian agak dikurangi. Karena memang tahun lalu itu banyak yang kosong, ya. Jadi kita mengembalikan uang ke negara untuk yang tahun lalu. Indikatornya hampir sama ya. Plagiasi sesuai dengan Juknis itu kurang dari 35%. Kontribusi dan kelayakan proposal, nah ini nanti reviewer yang akan menilai. Baru aturan administrasi, nah ini tadi yang misalnya kayak apa saja yang boleh dan tidak boleh ya. Misalnya jumlah apa namanya pengusul proposal, daerah atau tema yang sesuai dan lain sebagainya, dan novelty dan metodologi. Ini juga yang bagian yang menjadi penting terkait dengan novelty dan metodologi yang dari pengabdian itu. Terutama metodologi pengabdian yang digunakan itu yang setelah disepakati tadi, yang metodologi pengabdian ya, CBR, PAR, ABCD ya, SL dan lain sebagainya. Ini untuk komite penilaian ya. Nanti kita sudah juga menghubungi beberapa reviewer ya, reviewer yang fokus ke pengabdian untuk lebih intens memang untuk menjadi reviewer untuk PKM tahun ini. Di mana untuk yang reviewer proposal nanti, selain dia menilai ke kualitas proposal dan juga kesesuaian antara proposal dengan rancangan anggaran biaya kita. Dan nanti di keluaran jelas kelayakan kualitas output dan outcome, dan juga berkaitan dengan SBM-nya nanti. Karena PKM ini dia berbasis SBM. Tahapannya hampir sama, cuma nanti kalau di sini nanti setelah seleksi administrasi kita hampir sama kayak pusat, ada seleksi substantif. Jadi memang reviewer akan dikasih proposal, kemudian ketika sudah memiliki nilainya itu sudah sesuai dengan nilai ambang batas, baru bisa nanti dia menjadi nomine ya untuk presentasi. Jadi ada potensi misalnya ketika menurut reviewer itu dia tidak sesuai dengan substansi proposal atau kelayakan, mungkin dia tidak masuk di sebagai nomini dan tidak layak untuk mempresentasikan proposalnya. Jadi untuk juknis pengabdian itu alur tahapannya seperti itu. Untuk waktunya, timetable-nya, registrasi proposal itu, jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat, cuma nanti bisa mensubmitnya itu di tanggal 22 April. Cuman jangka waktunya memang sangat singkat ya, cuma seminggu. Jadi 22 April sampai 29 April, kemudian nanti administrasi itu seminggu ya, 30 April sampai Mei, baru substansinya itu 8 Mei sampai 21 Mei, baru nominenya itu 22 Mei, kemudian akan seminar proposal di 24 Mei, baru nanti ada pengumuman itu 6 Juni. Kita agak mempercepat ini karena jangan seperti tahun lalu ya, karena tahun lalu itu agak lama prosesnya, sehingga memang akan menghambat pelaksana pengabdian. Jadi terkesan itu dia macam lari kejar-kejaran gitu. Jadi tidak sesuai dengan juknisnya. Dan juga kita juga mengejar untuk
summit Borang IPT. Jadi berdasarkan diskusi dengan tim intensif itu memang harapannya juga dari PKM ini juga turut membantu peningkatan nilai untuk di Borang IPT, terutama untuk internasionalisasi tadi. Jadi memang kita akan sangat memprioritaskan proposal yang memiliki potensi ada internasionalisasinya ya. Apakah itu dari orang kita yang keluar negeri atau itu mungkin agak berat karena memang anggarannya kecil. Mungkin itu mitra ya, kita menggunakan mitra. Baru nanti di Juni ini, dan kalau bisa nanti mungkin di Juli nanti sudah ada sedikit draft kegiatan, kita minta laporan untuk dimasukkan juga untuk tambahan di Borang IPT kita. Mungkin itu saja dulu, ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Putra Presiregar selaku Kapus PKM yang telah mensosialisasikan terkait BUPTN pengabdian. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Ibu Juli Julaiha, silakan Bu. Pak, mungkin saya bertanyanya, tadi ada kata-kata tentang bantuan publikasi ilmiah. Apa ini belum dipaparkan atau nanti ada materi sendiri atau gimana? Itu gimana konsepnya tentang bantuan untuk publikasi ilmiah? Terima kasih, Pak. Oke, izin Bu, untuk yang bantuan publikasi ilmiah memang di kita tidak ada di UIN. Itu mungkin tadi Bapak Ketua L2M mendorong untuk orang UINSU itu membuat atau memasukkan ke pusat, Bu. Jadi kalau di pusat memang ada bantuan yang tadi ya, publikasi ilmiah. Tapi kalau untuk di kita di UIN Sumatera Utara itu tidak menganggarkan itu. Jadi nanti bisa dimasukkan ke pusat, Bu. Dan itu kayaknya di Juknis itu di tanggal 6 ini sudah bisa masuk untuk memasukkan ke Lita Dimas ya, Bu. Berarti itu Pak tidak ada sosialisasinya lagi untuk kriteria dan lain sebagainya untuk dapat bantuan publikasi ilmiah. Oke Bu, izin. Kalau yang untuk di pusat memang kita tidak mempresentasikan. Jadi yang itu yang semalam hari Jumat itu sudah disosialisasikan terkait dengan publikasi ilmiah. Karena memang itu kan ranahnya pusat, Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Izin, Pak, saya ingin bertanya. Baik Ibu, silakan. Izin. Terima kasih. Salam hormat saya kepada Bapak Ketua LP2M, kepada Bapak Kapus. Tadi yang saya dengarkan bahwa salah satu hal yang diprioritaskan dalam kegiatan PKM ini adalah internasionalisasi. Sebelumnya saya juga sudah mencoba membuka wacana dengan beberapa sekolah yang ada di Thailand dan juga ada beberapa juga di Malaysia. Namun mereka di awal meminta untuk adanya MOU atau MOA. Nah, pertanyaan saya apakah LP2M nanti bisa memfasilitasi misalkan ada beberapa mitra nanti yang meminta untuk adanya MOA atau MOU. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke Bu, ya kalau untuk di proposal ini kan sebenarnya jika memang mereka berkenan, mungkin bisa dibuat di sana dulu misalnya. Untuk MOA dan MOU yang mungkin nanti juga
jika mungkin kan juga bisa bersama dengan LP2M. Karena LP2M juga punya agenda untuk KKN internasional gitu Bu. Jadi mungkin nanti bisa diselaraskan saja kan. Tapi tidak bisa juga mungkin nanti atau nanti bisa dibicarakan untuk terkait dengan anggaran ya kan. Karena kalau LP2M itu akan melakukan KKN internasional juga ke Thailand atau ke Malaysia. Tapi mungkin nanti bisa sembari berjalan. Mungkin begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Kapus. Baik, kepada Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, Bu. Pak. Assalamualaikum, saya mau bertanya ini, Pak. Silakan Bapak Muhammad Idris. Ya, ini saya ke Pak Kapus juga kaitannya tadi dengan internasional itu kita kalau misalnya ke sana itu mengadakannya itu ke berapa lokasi atau hanya di satu lokasi aja gitu misalnya. Oke, izin Pak. Yang seperti saya bilang kan memang kalau kita ke sana itu mungkin anggarannya sangat kecil ya, karena hanya 40 juta. Mungkin international itu juga bisa dimaknai dengan kita bermitra, Pak. Jadi misalnya sudah ada MOU, mungkin dalam bermitra dalam pembuatan instrumen atau pelaksanaannya, Pak. Jadi misalnya memang kita mengundang mereka kan juga bisa, secara teknisnya kan bisa seperti itu. Atau memang kita sama-sama merancang programnya dengan mereka, begitu Pak. Jadi tidak harus kita ke sana, karena kalau kita ke sana sepertinya anggaran juga terlalu. Kita bermitra dengan mereka dan kita sama-sama misalnya membuat program dengan mereka, itu juga termasuk dalam internalisasi kan, kalau untuk dalam definisinya gitu Pak. Jadi kalau kita misalnya tadi teringat saya di sini alokasinya kalau kita buat berapa kelompok rencananya dimungkinkan untuk itu Pak Kapus? Klasternya itu kita hanya 3 Pak. Yang moderasi beragama itu 40 juta, 3 proposal. Yang komunitas itu 40 juta, itu ada 10 proposal. Dan yang 3T itu 67 juta 500, itu ada 2 proposal Pak. Kalau yang internasional kita ada juga, ada alokasinya di sana. Nggak ada Pak. Makanya memang harapannya memang bermitra saja gitu kan Pak, dalam bentuk pembuatan atau berdiskusi dalam pembuatan programnya kan juga sudah masuk di situ Pak. Yang penting kan ada persetujuan mitra dan kontributornya itu atau kontribusi dalam pelaksanaannya itu kan Pak. Oh, jadi berarti kalau nanti bisa kalau misalnya ada gabungan dari teman-teman yang musikan berkelompok bisa juga ya sebenarnya ya seperti itu ya. Gimana Pak? Misalnya kita dari sini buat beberapa kelompok, misalnya boleh juga misalnya kita ke satu tempat misalnya ke luar negeri, tapi beberapa kelompok yang ngajukan di sini boleh bergabung gitu ya sebenarnya. Tapi bisa aja sih Pak, bisa saja. Cuman kayaknya tapi terserah pengabdi lah ya, yang menganggarkan itu. Tapi kalau menurut saya kalau karena ada pengalaman PTS lain yang saya tahu seperti itu. Jadi dari PTS itu buat beberapa kelompok bisa ke luar negeri itu gitu. Bisa saja Pak. Kalau yang komunitas itu kan misalnya beberapa kelompok macam penelitian payung dia kan. Sebenarnya bisa saja kan. Gitu, atau pengabdian payung lah kita anggap. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Kapus. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, kepada Bapak dan Ibu, silakan jika ada yang ditanyakan kembali, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kapus, nama saya Irwansyah. Salam hormat kepada Ketua LP2M Pak Dr. Khairi dan para Ketua Kapus. Luar biasa Pak Putra memberikan pencerahan yang pada hari ini bisa mencerahkan kita semua mengenai Juknis ya, tentang klaster pengabdian masyarakat. Tentunya kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama kita rasakan ya dari apa yang sudah disampaikan. Jadi kami berharap memang ini kan semuanya ada panduannya agar kita tidak keluar dari panduan itu, tidak salah karena ini kan uang negara.
Nah, kami yang satu pertama kami meminta ya panduan juknisnya ini bisa di-share, bisa diberikan ke kami supaya nanti kami punya pemahaman yang utuh tentang klaster-klaster yang ada. Jadi ada 14 klaster itu, ada yang tingkat internasional, ada yang tingkat lokal ya, dan berbagai proposal-proposal yang dibutuhkan dalam klaster-klaster itu. Ya, supaya nanti kita bisa memberikan pemahaman yang benar. Yang kedua, tentunya kan outputnya ini kan jelas dia, ya. Jadi dia harus diterbitkan ke apa namanya Sinta berapa, jurnal Sinta berapa gitu kan, supaya nanti kita akan menyiapkan. Karena jadwal waktunya kan cukup eh, singkat ini, dikarenakan kita juga mau persiapan mudik, ya kan, mau pulang kampung, siapkan proposal juga kan ini butuh waktu, ya kan. Jadi kami minta kepada LP2M untuk memberikan juknis itu supaya nanti kita bisa membaca bersama, supaya nanti bisa kita selesaikan segala ketentuan-ketentuan yang bisa kami baca dan bisa kami pahami. Mungkin itu aja Pak Putra yang luar biasa, ya sehat selalu, ya. Apa kabar si Bolga? Karena aku lihat sudah di rumah Pak Pak apa nih Pak Putra ya, ada gambar-gambar wisuda itu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Irwansyah. Izin Pak menegaskan, di kita itu yang UIN itu hanya 3 klaster, moderasi beragama, komunitas, sama 3T. Yang untuk 14 klaster itu yang pusat. Jadi Pak Ketua LP2M juga mengajak mungkin dosen-dosen UIN untuk juga bertarung di klaster pusat ya, atau klasternya Kemenak. Nanti akan di-share Pak untuk yang juknisnya Pak. Mungkin saja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Putra. Baik, kepada Bapak dan Ibu, jika ada yang ditanyakan, silakan, saya persilakan. Baik, kepada Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali, saya persilakan. Mungkin untuk Bang Dedi Irawan bisa memberikan penjelasan terkait juknis Litab Dimas ya, Bang? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau juknis kan sudah ada sebenarnya ya. Saya presentasi tentang teknis ya, Pak Bang Rajebi ya. Kalau juknis sudah ada di website Litab Dimas, nanti coba di-sharekan. Eh, saya coba share tentang ininya. Panduan teknis ya, panduan teknis. Namun karena belum buka di Litab Dimas, jadi tidak bisa dilihat apa perubahannya. Tapi secara panduan di eh, teknis di Juknis itu sudah ada ya. Bagaimana isian dari proposal, bagaimana isian dari fill-in-nya. Nah, saya hanya menjelaskan beberapa agar tidak keliru atau tidak salah dalam mensubmit untuk di sistemnya. Ada beberapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh eh, pengabdi sendiri. Nah, karena di sini kan pengabdian, jadi saya anggap pengabdi. Nah, di sini bisa dilihat secara otomatis. Nah, ini harus karena antara pusat dan PT ini barengan. Jadi saya takut nanti ada yang mau ikut pusat, tapi malah tidak memilih pusat. Eh, Nanti mau ikut PT, tapi malah memilih pusat. Usul. Nah, di sini ada 2 pilihan. Nah, secara default
PT pasti di jadi kalau kita ini harus menjadi pusat. Nah, selanjutnya adalah di jenis penelitian. Jenis penelitian ini harus jangan salah pilih klaster karena kebanyakan pengabdi atau pengusul itu salah klaster. Jika sudah salah klaster ya otomatis gagal karena tidak diusulkan pada PT. Nah, di jenis penelitian ini sepertinya tidak ada detail pengabdian seperti pengabdian moderasi beragama, pengabdian kapasitas, dan pengabdian 3T. Dia hanya satu saja tuan selain penelitian. Karena di pusat juga ada usulan tentang publikasi. Nah, tetap pilihannya adalah ini yang lama ya. Nanti coba Bapak lihat lihat di yang baru karena statusnya untuk saat ini belum dibuka untuk yang 2024. Nah, eh, jenis penelitiannya itu harus bantuan selain penelitian. Nah, ini hal-hal yang memang mendasar tapi wajib tidak boleh salah karena kalau salah salah alamat ya bagaimana mau diteruskan. Sebagus apapun proposal Bapak Ibu ya kalau sudah salah alamat bakalan tidak akan diperiksa. Nah, ini yang perlu memang diingat. Nah, luaran kegiatan ini mohon disesuaikan sama yang ada di yuk nih put tadi yang sudah dipresentasikan oleh Bapak. Jangan sampai di checklist semua karena nanti tanggung jawab Bapak Ibu untuk membayar output output luaran kegiatannya. Sesuaikan saja apa yang wajib wajib ya contohnya ya laporan lengkap, draft artikel, HKI. Biasanya memang itu hal yang paling mendasar dan lengkap wajib. Untuk fill-in isian dari sistem ini masih sama ya. Nanti akan saya lihatkan di Juknis ada beberapa yang memang tidak boleh diisi gambar karena fill-in itu tidak bisa diisi oleh gambar. Secara fill-in itu ada judul, ada fokus pengabdian sampai ke surat keputusan fungsional. Tapi nanti kita lihat ini kan masih yang lama karena kita tidak bisa lihat membuat panduan yang baru karena memang statusnya masih belum dibuka. Tadi ini sudah di-share di direpresentasikan oleh Pak. Download juknisnya masing-masing sudah ada di. Nah, juknis itu terdiri dari 2 juknis. Nah, juknis yang pertama itu tentang publikasi dan juknis yang nanti ketika dilihat itu yang nomor nomor 1503 1503 itu yang tentang khusus tentang pengabdian. Nah, hal yang memang perlu diperhatikan adalah ada di poin 4 karena di juknis-juknis sebelumnya ini tidak tertulis tapi sekarang tertulis. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu kalau mau nyari anggota juga yang memang harus bersih dari outcome. Perbedaan kalau moderasi beragama dengan kapasitas komunitas syaratnya itu sama karena ini syarat teknis untuk administrasi. Biasanya jika ini tidak lewat, ya berarti di teknis administrasinya juga tidak akan lewat. Nah, perbedaan untuk yang 3T itu di poin 5, 6, dan 7. Karena di 3T itu ada harus melampirkan surat keterangannya. Nah, ini coba diperhatikan. Karena memang kebiasaan pengusul yang ke pusat itu banyak di dokumen yang tidak lengkap, secara otomatis administrasinya juga tidak lengkap dan di awal juga akan secara otomatis gagal Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau ambil yang 3T silakan melampirkan suratnya. Nah, ini teknis untuk outcome karena kebanyakan banyak yang salah upload. Yang diupload adalah Bapak Ibu harus cek masuk ke proposal usulannya baru pilih yang outcome. Jangan jangan upload di riwayat publikasi karena secara otomatis ketika outcome sudah diupload itu biasanya di publikasi juga akan muncul. Nah, ketika Bapak Ibu klasternya adalah
bukan buku. Nah, di sini kan tagihannya biasanya ada otomatis muncul dua ya, penelitian dan buku. Nah, utamakan aja yang wajib dulu yaitu artikel. Biasanya bukunya kosong juga tidak apa-apa karena memang itu kan luaran tambahan, bukan luaran wajibnya. Kecuali memang ada klaster yang memang mengharuskan ada buku ISBN-nya. Jadi walaupun nanti ada keterangannya belum ada buku, tidak ada masalah. Nah, pemeriksaan validasi outcome ini eh, dimonitoring oleh pusat. Jadi pusat itu bisa tahu riwayat Bapak Ibu dan statusnya merah jika memang belum tervalidasi. Pemeriksaan paling minimal itu setidaknya memang pasti akan diperiksa ketika proposal itu mau ditutup, ya. Karena di situ akan diperiksa administrasi Bapak Ibu pengusul semuanya. Nah, itu pemeriksaan validasi outcome. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di akun masing-masing mana status yang memang masih terhutang ataupun belum. Untuk saat ini 2022 itu masih tahap buka awal. Makanya di Juknis hanya 2017 sampai 2021. Karena setiap 2 tahun baru dia bisa secara otomatis terbuka. Status yang memang sudah selesai atau tidak terhutang lagi adalah statusnya ini adalah selesai. Jika masih pelaporan dan ditetapkan sebagai bantuan, ini statusnya belum selesai dan masih terhutang, baik ketua dan anggota. Nah, ada kasus lagi, anggotanya tidak muncul riwayatnya di sini. Ya, Bapak Ibu berkoordinasi dengan ketuanya karena pasti otomatis ketuanya muncul. Karena yang upload outcome itu adalah ketua, bukan anggota. Tapi biasanya riwayat di anggota itu teknis kesalahan sistem yang memang ada. Tapi di rekap pusat itu ada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sebagai anggota di penelitiannya. Tapi kalau ini di akun masing-masing ya Bapak Ibu, lihat riwayat penelitiannya, riwayat usulan proposalnya. Sekali lagi saya bilangkan bahwa otomatis ketika sudah tidak punya hutang lagi, ketika statusnya selesai. Nah, upayakan melihat juknis, bacalah juknis yang lalu-lalu karena memang klasternya harus sesuai dengan juknis. Nah, ada fill in yang memang spesial. Nah, ini fill in di juknis di bab 4 itu sudah ada fill in di situ. Jadi Bapak Ibu buat proposalnya sesuai fill in-nya ya Bapak Ibu. Jangan yang lain-lain dari situ. Ada di poin I dan poin J. Jadi Bapak Ibu hanya memasukkan URL URL-nya saja. Bapak Ibu, karena ini kan mungkin bersifat dokumen dan gambar, sedangkan fill-in itu tidak bisa dimasukkan dokumen ataupun gambar. Jadi hanya eh, boleh dimasukkan URL-nya saja, tapi URL Google Drive yang memang di dalamnya sudah ada dokumen-dokumen yang memang diminta. Contohnya itu di matriks perencanaan operasional dan stakeholder terkait. Nah, stakeholder terkait ini kan minimal 2 di situ. Coba nanti di juknisnya silakan dibaca Bapak Ibu. Nah, himbauan ini yang memang sering terjadi karena di akhir-akhir penutupan itu nanti dilihat yang sudah dibuat oleh Pak Putra untuk ininya. Janganlah Bapak Ibu mengupload di akhir karena kalau udahnya di akhir 5 menit kemudian pula down pula sistemnya. Kita mau ngapain karena itu adalah sistem dari pusat. Dan kita tidak juga melayani yang reset password di akhir-akhir karena ada yang nanti minta reset password, ada yang ini. Nah, ini kan memang janganlah minta di akhir di satu hari eh, pengusulan. Ini satu hari mau habis di situ semua sibuk. Karena pasti down server dari pusatnya secara otomatis secara semua ini dihimbau Bapak Ibu untuk tidak melakukan ini di akhir. Mungkin itu saja dari saya, Bang Redbi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Edi Irawan yang sudah memaparkan terkait juknisnya. Pada Bapak dan Ibu, jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Baik, sedikit Adinda. Ya. Siap, Bang. Baik ya, kita sangat mengapresiasi ya apa yang sudah disampaikan, apa sudah dilakukan oleh LP2M. Muhammad Edi Irawan ini luar biasa ini ya untuk melakukan
bantuan-bantuan kemudahan-kemudahan dalam proses penguploadan atau riset password. Ya, kita merasakan itu dapat merasakan pelayanan terbaik yang diberikan oleh beliau ini. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya, walaupun ini sifatnya sederhana ya, tapi ini sangat penting. Kan tadi kan kita harus melihat ya outcome yang harus diselesaikan ya. Kan kita kan punya akun masing-masing ini. Terkadang inilah yang terjadi kemarin, banyak yang tidak lulus karena punya hutang di situ. Supaya nanti kita mitra kita dengan kawan kita misalnya juga tidak melakukan hal yang sama. Untuk ketua dan anggota, apakah semuanya ini harus outcome-nya selesai? Itu yang pertama. Ya, apakah outcome-nya harus selesai? Yang kedua, tadi kan untuk aplikasi yang 2024 ya, yang belum dibuka ya. Nah, tentunya nanti kalau yang mana tahu nanti ada perubahan-perubahan ya dalam pengisian itu kan kita kan belum tahu, namanya belum dibuka ya kan. Tentunya kita berharap atribusi dari LP2M ya, terutama Adinda kita ini untuk memberikan pencerahan kepada dosen-dosen kita ini. Inilah dosen kita ini, ya kan? Ya berbagai macam mekanisme ya berpikir apa semuanya. Beginilah kita, ya kan? Nah, jadi ada yang paham, ada yang tak paham, ada yang lupa passwordnya, ada yang ingat, ada yang tak bisa dikontak kawannya. Nah, begini ini jadi problem kita. Jadi kita berharap kita semua bisa melakukan yang terbaik dan bisa lulus dari klaster-klaster masing-masing. Baik, itu mungkin Pak Didi berikan pencerahan. Baik, langsung saja ya Bang Rezbi ya. Terima kasih Pak Irwansyah. Ya mohon maaf juga kepada Pak Irwansyah yang salah satu kemarin tidak terlayani mungkin ya Bapak ya, saya masih ingat tuh. Nah, untuk jurnis itu untuk outcome ya Bapak, apakah harus ketua dan anggotanya bersih? Itu mungkin kebijakan Pak. Ya, karena saya teknis nanti coba ditambahkan oleh Pak Putra. Namun di jurnis tahun lalu itu tidak tertulis tentang outcome ini, hanya himbauan dari pusat. Sekarang biasanya kalau sudah tertulis tak mungkin terelakkan lagi. Nah, kalau yang tahun lalu itu biasanya ketua saja yang dilihat, anggotanya tidak dilihat. Nah, begitu ya Pak. Nah, sekarang ini dan pula itu ketua dan bukan atau ya ketua dan anggota. Nah, itu tertulis secara juknis. Itu mungkin nanti kebijakan lah. Saya kan nggak bisa jawab. Nah, untuk bagaimana melihat riwayat anggota yang bersih atau tidak, selama dia punya UIN, coba dilihat dulu di akun masing-masing. Kalau beliau, kalau dulu kan sangat frontal kali ya, pakai nama, bahkan dia pun nggak tahu kalau namanya dipakai. Nah itu kan memang masa lalu. Nah selama masih ada, karena gini di cek administrasi semuanya nampak, tapi ketika di akun dia jadi anggota di tempat lain itu biasanya nggak muncul, ada yang muncul, ada yang enggak. Coba bolehlah nanti diinikan saja di WA kan saja. Tapi pun saya tidak bisa menjamin apakah saya bisa melihat karena memang dia bisa terlihat ketika proses pemeriksaan administrasi. Tapi selama dia ketua dia terlihat gitu Pak. Selama dia ketua dia terlihat. Tapi selama dia anggota kadang tidak muncul statusnya. Tapi ketika nanti proses administrasi itu muncul semua dan itu termonitoring oleh pusat. Pusat bisa melihat bahwa status beliau itu merah begitu. Ada riwayat yang merah. Nanti bisa saja kalau memang mau ini kali ya boleh ininya. Kalau mau dilihatkan kirimkan tahun, klaster dan judulnya. Melihatkan tahun, klaster dan lebih lihatkan apakah statusnya sudah selesai atau belum. Itu Pak mungkin biasanya tidak muncul baik.
Itu tadi yang kedua. Yang terakhir ada tadi Pak, saya lupa pula. Apa lagi pertanyaannya Pak? Untuk akun yang apa namanya yang 2024 yang nanti diberikan Oh iya, apa? sebenarnya Pak, di Juknis itu kan ada isian fill in biasanya ya sama. Nanti lihat di Juknis bab 4 itu udah saya tunjukkan apanya, itu isian fill in-nya. Jadi secara otomatis Bapak Ibu buat proposal ya sesuai fill in-nya. Nah, mungkin yang saya himbau adalah jangan memasukkan tabel bisa, tapi tabel kan dibuat dari fill in, bukan tabel copy paste, nggak bisa. Gambar juga nggak bisa, dokumen juga nggak bisa. Makanya fill in di situ meminta Google Drive yang dimasukkan di fill in-nya. Jadi nanti reviewer buka Google Drive-nya. Nah, jangan nanti Google Drive yang nggak bisa dibuka. Google Drive-nya juga harus dibuat public. Nanti dikirim Google Drive, malah Google Drive-nya nggak bisa dibuka. Secara isian fill in nanti mungkin sama Pak, tapi isi syaratnya aja yang mungkin diperbaiki. Nanti bisa dilihat di Juknis di bab 4. Ada di Juknis yang nomor 1503 tadi yang saya tunjukkan. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Adinda Muhammad Dedi Irawan yang memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Nanti kita coba untuk bisa berkomunikasi langsung kepada beliau. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih kepada Bang Irwan saya sudah bertanya dan Pak Dedi yang sudah memaparkan. Pada Pak dan Ibu ada lagi yang ditanyakan? Saya persilahkan. Ya, Baik, silakan Pak Marzuki. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang untuk bertanya kan tadi Pak Ketua LP2M Pak Dr. Nisbul Khair menyebutkan katanya ada apa namanya itu prioritas juga kepada dosen-dosen yang PLU itu masih tahap usulan dari rektor katanya. Teringatnya Bang, saya langsung aja nanya mengenai tentang apa kan dosen BLU kemungkinan ada yang sudah ada NIDN dan memiliki akun di Tapdimas, apakah itu yang khususnya yang dosen-dosen baru itu Bang, apa bisa dia untuk ikut dalam eh, apa inilah pengabdian ini. Kemudian eh, kira-kira di mana posisinya, apakah yang 20, 60 atau 40 gitu Bang. Terima kasih. Itu aja. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya mungkin Pak Putra bisa menjawab dari pertanyaan Pak Marzuki. Oke. Ya, ya, terima kasih Pak Marzuki. Jadi kalau dia sudah keluar asisten ahlinya dan sudah memiliki akun dan dia hanya bergelar hanya jabatan fungsional asisten ahli dan masih magister, maka dia hanya sebagai anggota ya, karena di Juknis sudah jelas. Tetapi kalau dia misalnya asisten ahli tapi sudah doktor dan sudah memiliki akun atau ID Lita Bimas, nah itu mungkin bisa menjadi ketua. Nah, yang penting dulu Pak punya akun Lita Bimas dulu Pak. Nah, kalau udah punya akun itu kan bisa menjadi anggota setidaknya gitu ya. Tapi kalau nanti belum punya akun, ya nggak bisa Pak. Izin Pak. Nanggapi Pak. Kan kemarin udah misalnya ada dosen yang sudah memiliki akun di Tapdimas, tetapi itu masih di perguruan tinggi swasta. Ini kan dalam proses perpindahan home base gitu, ke UIN. Kemudian bagaimana solusinya Pak? Apakah dia masih menggunakan akun yang lama atau tahan dulu sebelum home base dari UIN itu keluar? Jadi gini Pak, kalau tapi coba nanti ini dengan Pak. Yang setahu saya, kalau dia misalnya dosen di bawah PT KIS dan punya akun ID Lita Dimas, itu sebenarnya bisa dijadikan anggota untuk di BOPTN-nya UIN. Tetapi ketuanya itu orang UIN, misalnya begitu. Tetapi kalau misalnya dia itu dosen di UIN, tetapi ID-nya masih di Lita Dimasnya di Kopertais ya atau di kampusnya, takutnya nanti
akan menjadi masalah, Pak. Nah, itu Pak. Kalau dia Oke. misalnya dijadikan sebagai anggota gitu, Pak. Karena kan dia masih menjadi akun ID dari luar. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih para Bapak Burjuk yang bertanya. Kepada Pak dan Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya persilakan. Pada Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan, Bu. Pak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sampai di sini kegiatan sosialisasi kita terkait BOPTN Kluster Pengabdian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika salah-salah kata, kepada saya mohon ampun. Untuk kegiatan kita kali ini, yang akan menutup kegiatan kita pada hari ini yaitu Pak Putra Pilih Siregar. Kepada Pak Putra, saya persilakan. Yang pertama itu saya mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk sosialisasi ini. Silakan disiapkan proposalnya, dan memang kita kasih jangka waktu agak lama ya, tanggal 22 baru disubmit. Jadi mungkin pasca Lebaran masih bisa lah dibuat proposalnya. Harapannya memang dibuat sesuai dengan ketentuan, dan ketika pun nanti sudah dapat, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan nanti misalnya ada kejadian seperti tahun lalu, ketika dihubungi dan dia menang, ternyata beliau tidak tahu kalau beliau mendapatkan hibah BOPTN. Nah, itu juga kita bingung kan. Ketika kita hubungi, dia marah-marah pula itu. Saya nggak dapat katanya. Itu apa yang kamu bilang tadi ya? Itu yang jadi masalah ya. Kalau misalnya memang Bapak Ibu punya anggota, dikasih tahu lah ya, diinformasikan. Jangan nanti tiba-tiba nanti dia kebingungan ketika mendapatkan hibah itu. Dan saya harapkan memang semua proposal itu terisi, jangan sampai seperti tahun lalu tuh ada sekitar 300 juta itu dibalikan ke negara, karena memang tidak ada proposal yang masuk. Mungkin itu saja. Semangat untuk Bapak Ibu untuk membuat proposalnya. Silahkan buat yang terbaik sebaik mungkin dengan segala ketentuan yang ada. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra, terima kasih Adinda, semuanya terima kasih. Pamit keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.